Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Kisah malam ini bukanlah dongeng indah, tetapi kisah getir seorang pemuda yatim piatu yang diusir tanpa belas kasih, dihina karena miskin, dan hidup di tengah tumpukan sampah yang bau dan menusuk. Namanya Andra. Ia bertahan dalam kehancuran hidup sampai suatu senja, di jalan tanah basah penuh duri, ia menolong seekor ular putih yang sekarat. Tak disangka, dari situ nasibnya mulai berubah. Bukan perlahan, tapi dengan cara yang tak pernah diduga. Hingga ia dicurigai melakukan pesugihan, dan dikejar fitnah dari orang-orang yang dulu meremehkannya. Apa sebenarnya yang terjadi di balik ular putih itu? Dan siapa sosok misterius yang datang membawa peti perubahan? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah dan hutan bambu, tinggallah seorang pemuda bernama Andra. Usianya baru menginjak 21 tahun, namun wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Mata cekung, kulit menggelap oleh matahari, dan tubuh kurus akibat hari-hari panjang tanpa kepastian makanan. Andra hidup seorang diri di rumah reot peninggalan ibunya, sebuah bangunan kayu yang dindingnya sudah bolong, atapnya bocor, dan angin malam selalu berhasil menyelinap ke tulang-tulangnya. Ibunya wafat saat melahirkannya, sementara ayahnya menikah lagi ketika Andra masih kecil. Tak lama kemudian, sang ayah pergi meninggalkannya begitu saja, menitipkannya ke rumah paman tiri. Namun, bukannya mendapat kasih sayang, yang ia terima hanyalah tuduhan, cacian, dan pukulan. Hingga pada suatu pagi yang dingin, Andra dituduh mencuri uang meski tak ada bukti. Dengan wajah marah, pamannya mengusirnya. Sejak hari itu, Andra tinggal di rumah tua itu, berteman sunyi dan luka lama. Setiap pagi Andra akan berangkat membawa karung goni besar. Ia memulung, menyusuri gang sempit dan tempat pembuangan sampah. Bukan untuk mencari emas, tapi sekadar plastik dan besi tua, agar bisa ditukar dengan nasi dan air. Beberapa kali ia harus menahan lapar, karena barang bekas yang ia kumpulkan tak laku dijual. Warga desa mengenalnya sebagai anak yatim miskin yang bau sampah dan selalu menunduk saat bicara. Di pasar, banyak yang menolak kehadirannya. Di warung, anak-anak muda sering mengejeknya. "Wah, si pengemis pagi-pagi udah mulai nyari rezeki ya," kata salah satu dari mereka sambil tertawa mengejek. Andra hanya diam, menunduk, menggenggam erat karung di bahunya, lalu berlalu tanpa sepatah kata pun. Tapi air mata menetes di balik matanya yang sayu. Bukan karena sakit fisik, melainkan karena luka yang terus menganga di hati. Ia ingin marah, tapi kepada siapa? Ia ingin pergi, tapi kemana? Malam-malamnya diisi dengan suara tikus yang berlarian dan atap yang meneteskan air hujan. Andra sering duduk di depan pintu rumahnya, menatap langit penuh bintang. Di sanalah ia memanjatkan doa lirih pada Allah, berharap hari esok sedikit lebih baik. Suatu pagi, setelah malam panjang tanpa makan, Andra bangkit dengan langkah lemah. Tubuhnya nyaris roboh, tapi ia paksa berdiri. Ia menuju perkampungan di ujung desa, tempat sampah rumah tangga biasanya menumpuk. Namun, saat melewati sekelompok remaja, terdengar suara teriakan. "Hei, jangan-jangan si Andra ini main pesugihan ya? Kok masih bisa hidup aja padahal kerjanya cuma ngais sampah?" Tawa meledak di antara mereka. Andra menahan napas. Bibirnya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang ia pendam terlalu lama. Namun ia tetap memilih diam. Ia tahu, melawan hanya akan memperparah keadaan. Dalam hati, Andra berkata pelan, "Aku hanya ingin bertahan hidup, bukan mencuri hidup orang lain." Sore hari itu, langit berubah mendung. Angin berhembus pelan, membawa aroma basah dari hutan yang tak jauh dari rumahnya. Andra memutuskan kembali lebih awal. Tubuhnya terasa lelah,
Pikirannya makin berat. Namun saat melangkah melewati jalan setapak di pinggir desa, sebuah pemandangan tak biasa membuatnya berhenti mendadak. Di bawah pohon jati besar, tergeletak seekor ular putih. Tubuhnya panjang dan berkilau, namun penuh luka. Darah menetes dari sisiknya. Ular itu tampak sekarat. Pandangan matanya nanar, tapi penuh harap. Andra terpaku. Nalurinya berteriak agar ia menjauh. Tapi hatinya menolak. Ia justru mendekat pelan. Lututnya gemetar, tangan berkeringat. Udara di sekitarnya berubah aneh. Terasa lebih sunyi dan berat. Ular itu tidak menggigit. Hanya menatap Andra dalam-dalam. "Kau terluka," gumam Andra pelan. Meski takut, Andra melepas jaket kumalnya, dan dengan hati-hati ia membungkus bagian tubuh ular yang berdarah. Lalu mengambil air dari kaleng bekas dan menuangkannya perlahan. Ular itu tidak bergerak, tapi matanya bergetar, seolah mengucap terima kasih tanpa kata. Angin mendesir pelan. Daun-daun berguguran. Dan tiba-tiba, ular putih itu berbalik arah, menjulur ke semak-semak, dan menghilang dalam sekejap. Tak ada suara, tak ada jejak. Andra masih berdiri terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Entah apa yang baru saja terjadi, tapi ada sesuatu dalam hatinya yang berubah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur lebih tenang. Namun tepat saat fajar mulai merekah, suara aneh terdengar dari depan rumah. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu. Dan ketika Andra membukanya, sosok asing berdiri di sana. Seorang wanita dengan sorot mata tajam, mengenakan kain putih, wajahnya bersinar aneh. Di tangannya, sebuah peti kecil. "Ini untukmu," katanya singkat. Lalu ia pergi, tanpa sepatah kata pun. Andra berdiri kaku. Tangannya gemetar menggenggam peti itu. Hatinya berdegup tak karuan. Dan ia belum tahu bahwa sejak detik itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi itu sunyi. Angin belum sempat mengangkat kabut dari atap-atap rumah. Dan burung-burung masih enggan bersuara. Di ambang pintu rumah kayu reot itu, Andra berdiri membatu. Matanya tak berkedip. Menatap sosok wanita misterius yang kini telah menghilang di balik kabut tipis. Wanita itu datang seperti angin dan pergi secepat bayangan. Namun apa yang ditinggalkannya terasa jauh lebih berat dari apapun yang pernah Andra rasakan. Sebuah peti kecil, terbuat dari kayu berwarna coklat tua, dengan ukiran aneh yang tak pernah Andra lihat sebelumnya. Dengan jari-jari gemetar, Andra memejamkan mata sejenak, lalu perlahan melangkah masuk ke dalam rumah. Dia meletakkan peti itu di atas meja dekat tempat tidurnya. Ruangan itu gelap dan pengap. Bau kayu tua dan debu menyatu. Namun ada sesuatu yang berbeda hari itu. Ada ketegangan. Ada harapan. Dan ada rasa takut yang aneh. Andra duduk perlahan. Matanya terus memandangi peti itu. Ada perasaan campur aduk dalam dadanya. Antara ingin membuka dan ingin membiarkannya tertutup. Namun rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takut. Dengan napas ditahan, Andra membuka kunci kecil di bagian depan peti. Dan mengangkat tutupnya dengan hati-hati. Matanya membelalak. Di dalam peti itu, tersusun rapi beberapa ikat uang kertas yang belum pernah ia lihat sebanyak itu. Uang dengan kondisi baru dan harum. Seolah baru saja dicetak. Jumlahnya tak terhitung. Di bawahnya terdapat selembar kain putih tipis. Dan seutas gelang dari kulit ular berwarna perak mengkilap. Di tengah gelang itu, terpahat simbol yang sama dengan ukiran di peti. Bentuknya menyerupai mata dengan lidah menjulur. Andra tidak tahu apa artinya. Tapi yang ia tahu, hidupnya baru saja berubah. Ia menutup kembali peti itu dengan pelan. Dadanya naik turun. Tak percaya dengan apa yang ia lihat. Apakah ini hadiah? Atau ujian lain? Hari itu Andra tak keluar rumah. Ia duduk di dalam.
memikirkan langkah apa yang harus diambil. Meski hidupnya dililit kemiskinan, Andra tidak pernah bermimpi memiliki uang sebanyak itu. Tak ada nafsu yang membutakan. Hanya rasa takut dan penasaran yang terus memburu pikirannya. Petang menjelang. Perutnya belum terisi apapun. Akhirnya Andra mengambil selembar uang dari peti itu dan menyimpannya dalam saku. Dengan langkah hati-hati, ia keluar rumah menuju warung di ujung desa. Ia membeli sepiring nasi goreng hangat dan segelas teh manis. Makanan yang bagi orang lain mungkin biasa. Namun bagi Andra terasa seperti jamuan surga. Ia makan perlahan, menikmati setiap suapan dengan rasa syukur yang dalam. Wajah-wajah di sekelilingnya memperhatikan. Seorang pemulung yang biasanya hanya minum air sumur, kini makan di warung dengan uang tunai. Beberapa orang mulai berbisik, tapi Andra pura-pura tidak mendengar. Malam itu Andra tidur lebih nyenyak dari biasanya. Perut kenyang, pikiran penuh, tapi jantungnya tetap gelisah. Karena di benaknya masih terbayang wajah wanita asing yang datang pagi tadi, dan tatapan mata ular putih yang sekarat di pinggir hutan. Keesokan harinya, setelah membersihkan diri dan membereskan rumah seadanya, Andra duduk di dekat jendela, melihat langit cerah. Dalam dirinya muncul keinginan yang sudah lama ia pendam. Ia ingin mandiri, ingin punya usaha, ingin keluar dari gelar pemulung yang selalu dilekatkan orang-orang padanya. Tanpa membuang waktu, Andra mulai merancang rencana sederhana. Ia ingat ibunya dulu sering membuat gorengan, tempe, tahu, pisang, dan warga desa menyukainya. Dengan modal dari peti itu, Andra membeli bahan-bahan. Ia mencoba membuat adonan di rumah, menggoreng di tungku kecil, dan mencicipinya sendiri. Senyum tipis muncul di wajahnya. Rasa itu mengingatkannya pada masa kecil, saat ibunya masih hidup, dan rumah mereka belum selusuh ini. Ada harapan yang pelan-pelan tumbuh. 3 hari kemudian, Andra mulai menjajakan gorengannya di pinggir jalan. Ia menggunakan meja kecil dan payung robek bekas. Hari pertama hanya ada 1 pembeli. Seorang ibu tua yang membeli 2 potong tempe goreng. Hari kedua hanya ada 3 orang, yang sebagian besar datang karena kasihan. Namun Andra tidak menyerah. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menggoreng dengan sepenuh hati, membungkus dagangan dengan daun pisang, dan tersenyum pada siapapun yang lewat. Perlahan-lahan, orang-orang mulai datang, bukan karena kasihan, tapi karena rasa gorengannya yang renyah dan gurih. Ada bumbu rahasia di sana, yang bahkan Andra sendiri tidak sadari. Mungkin itu adalah ketulusan, atau mungkin berkah dari ular putih itu. Namun saat harapan mulai mekar, fitnah pun datang menghantam. "Hei," katanya, si Andra itu dapat uang dari pesugihan. Ucap salah satu tetangga. "Nggak masuk akal. Tiba-tiba bisa jualan. Uangnya dari mana?" Tambah yang lain. Fitnah itu menyebar cepat seperti angin kering di musim kemarau. Orang-orang mulai curiga. Ada yang datang hanya untuk melihat. Ada yang datang untuk menyindir. Tapi Andra tetap menjual dagangannya. Dengan wajah tenang dan senyum tipis. Meski dalam hati, ia menangis. Hingga suatu sore, saat dagangannya hampir habis, datang seorang lelaki tua berjubah lusuh, membeli semua sisa gorengannya, dan berkata pelan, "Teruslah berbuat baik, wahai anak muda. Fitnah itu akan berlalu, tapi kebaikan akan menetap selamanya." Kata-kata itu menancap dalam di hati Andra. Ia tidak tahu siapa lelaki itu, tapi ia merasa seperti sedang diuji. Dan kini, ia bertekad tak akan goyah. Usaha gorengan Andra mulai ramai. Pembeli datang dari desa lain. Bahkan beberapa menit sebelum ia buka,
Orang sudah mengantre. Dari hasil keuntungan, ia memperbaiki rumah kayunya sedikit demi sedikit, menambal atap bocor, memasang jendela baru, dan mengecat dinding yang lapuk. Tapi lebih dari itu, ia mulai membantu anak-anak yatim lain, memberi makan, dan membeli perlengkapan sekolah. Ia tahu bagaimana rasanya tak punya siapa-siapa, dan ia tak ingin ada anak lain merasakannya. Malam demi malam berlalu, dan suatu malam, Andra terbangun karena mimpi aneh. Ia melihat dirinya berada di tengah hutan, dikelilingi ular-ular putih besar. Di tengah-tengah mereka, berdiri sosok wanita cantik, dengan mahkota dari sisik perak, dan mata yang bersinar. Wanita itu menatap Andra lalu berkata, "Kau telah menyelamatkan kami, dan kami membalas dengan apa yang pantas. Tapi perjalananmu belum selesai. Jangan lupakan siapa dirimu, dan dari mana kau berasal." Andra terbangun dengan peluh dingin, tapi di dalam hatinya ada perasaan hangat. Ia tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Ada rahasia besar yang pelan-pelan akan terbuka. Pagi menyapa dengan sinar matahari yang hangat, namun di hati Andra masih tertinggal bayangan dari mimpi semalam. Ular-ular putih yang mengelilinginya, dan sosok wanita dengan mahkota sisik perak, berdiri memandangnya dengan mata tajam namun penuh kasih. Ucapan wanita itu terus terngiang dalam benaknya. "Perjalananmu belum selesai." Andra duduk di tepi ranjang. Mata menatap ke arah peti kecil di sudut ruangan. Ia belum pernah menyentuh gelang kulit ular yang ada di dalamnya, meski telah melihatnya sejak hari pertama peti itu dibuka. Entah kenapa hari ini jemarinya perlahan mendekat dan menyentuh benda itu. Teksturnya halus, dingin, namun terasa hidup, seolah berdenyut pelan di tangan. Andra menggenggamnya, dan saat ia menggenggam erat, terasa semacam getaran halus menyebar dari telapak tangan ke dadanya. Ia segera meletakkannya kembali. Napasnya memburu, bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang berbeda dengan gelang itu, dan ia belum siap untuk mengetahuinya. Hari itu seperti biasa. Andra menyiapkan bahan gorengan, menyalakan api di tungku, dan mengaduk adonan dengan tangan. Namun wajah-wajah yang melintas di depan rumahnya tampak tak biasa. Beberapa orang menatap sinis. Ada yang berbisik. Bahkan seorang ibu muda menarik anaknya menjauh saat melewati depan gerobaknya. Andra tahu, fitnah itu mulai tumbuh seperti benalu di tengah keberhasilannya. Dan yang paling menyakitkan, fitnah itu berasal dari orang-orang yang dulu juga miskin sepertinya. "Aku dengar dia pakai jimat ular," bisik seorang pedagang sayur kepada temannya. "Iya, konon dia ketemu ular putih. Sekarang usahanya meledak." "Enggak wajar." Kalimat-kalimat itu merambat cepat, masuk ke telinga, menusuk ke dada. Meski Andra tak menanggapi, ia bisa merasakan aura curiga yang makin hari makin pekat. Sore itu, setelah gerobak gorengannya tutup, Andra duduk di belakang rumah, di dekat sumur tua yang sudah lama tak digunakan. Ia membawa segelas teh hangat dan duduk memandangi langit senja. Warna jingga menyapu langit seperti kanvas yang dilukis tergesa. Angin berhembus membawa bau tanah basah, dan suara jangkrik mulai terdengar dari kejauhan. "Apakah aku salah karena menolong makhluk itu?" bisiknya dalam hati. "Apakah semua ini memang tidak seharusnya kumiliki?" Tetapi tak lama kemudian, datang seorang kakek tua yang membawa tas rotan. Berjalan perlahan dengan tongkat bambu. Kakek itu mampir dan duduk di bangku sebelah Andra. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia mengeluarkan sebuah kain putih dari tasnya dan menyerahkannya pada Andra. "Buka saat engkau benar-benar merasa tersesat," ucap kakek itu pelan. Lalu ia bangkit dan pergi tanpa pamit. Andra hanya bisa mematung.
memegang kain putih itu, dan menatap punggung kakek yang semakin jauh, hilang di telan jalanan berbatu. Malam itu, Andra kembali memimpikan ular putih. Kali ini ular itu meliuk di antara pepohonan, membawa cahaya. Dan di ujung mimpinya, ia melihat dirinya dikejar orang-orang dengan obor. Orang-orang yang wajahnya ia kenal. Tetangga-tetangga, warga desa. Mereka semua meneriakinya. Penyembah ular. Pesugihan. Bakar rumahnya. Andra terbangun dengan napas terengah. Keringat membasahi leher dan punggung. Ia menggenggam kain putih pemberian kakek tua. Namun tak dibukanya. Ia hanya memeluknya erat. Seperti pelindung dari dunia yang mulai menjauhkan dirinya. Esok paginya, saat Andra membuka warung gorengannya, ia mendapati satu surat yang diselipkan di bawah meja. Sebuah kertas kusam dengan tulisan tangan. Kami tahu rahasiamu. Kami tahu dari mana uangmu berasal. Berhentilah sebelum semuanya terlambat. Tak ada tanda tangan. Tak ada nama. Tapi ancamannya jelas. Andra membaca berulang kali. Lalu membakarnya di atas tungku. Ia tidak akan gentar. Tidak setelah sejauh ini ia bertahan. Tidak setelah ia tahu bahwa dirinya bukan lagi anak pemulung yang dipermainkan nasib. 2 minggu berlalu, dan fitnah terus bertambah. Orang-orang mulai menghindari gerobaknya. Beberapa pelanggan setia diam-diam berhenti datang. Anak-anak mulai melempar batu kecil saat Andra lewat di jalan. Tukang sihir, kata mereka. Penyembah ular, teriak yang lain. Andra hanya diam. Hatinya remuk, tapi tidak menunjukkan luka itu di wajah. Ia tetap bangun pagi, tetap menggoreng, tetap menyiapkan jualan, dan tetap tersenyum. Hingga suatu sore, di tengah suasana yang mulai muram, datang seorang wanita ke gerobaknya. Ia mengenakan kerudung coklat muda, wajahnya bersih, dan senyumnya hangat. Boleh beli 1 bungkus tahu goreng? Tanyanya. Suara itu lembut. Berbeda dari semua suara yang Andra dengar dalam seminggu terakhir. Andra mengangguk dan melayani dengan hati-hati. Wanita itu membayar, lalu duduk di bangku sebelah gerobak. Makan di tempat, tanpa takut, tanpa canggung. Setelah makan, wanita itu memandang Andra dan berkata pelan, "Aku suka gorenganmu, dan aku tahu siapa yang menyebarkan fitnah itu. Jangan berhenti hanya karena mereka takut pada cahaya yang mulai keluar dari hidupmu." Andra terdiam, tak mengenal wanita itu. Tapi kata-katanya seperti air di padang gersang. Wanita itu lalu memperkenalkan diri. Namanya Maya. Ia tinggal di desa sebelah. Dan sejak kecil sering lewat desa ini. Namun baru kali ini melihat Andra dari dekat. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan, Andra merasa tidak sendiri. Ada seseorang yang melihat dirinya bukan dari rumor, bukan dari masa lalu, tapi dari siapa dirinya sebenarnya. Dan malam harinya, saat Andra hendak tidur, ia membuka kembali peti misterius itu, melihat isi yang masih utuh, dan di bawah tumpukan uang. Ada secari kertas yang tak ia lihat sebelumnya, tertulis dengan tinta hitam halus. Apa yang telah kau tanam dengan hati, akan tumbuh walau tanahmu penuh batu dan duri. Jangan goyah, karena ular tidak pernah lupa siapa yang menyelamatkannya. Andra menutup peti itu perlahan, lalu memandangi langit dari celah jendela kayu. Ia tahu, jalan ini belum selesai. Dan apa yang menantinya mungkin jauh lebih besar dari semua yang telah ia lewati. Hari-hari kembali berjalan, namun dunia tidak benar-benar tenang bagi Andra. Di luar, mata-mata curiga terus mengawasi. Ucapan-ucapan tajam masih mengintai di balik senyum palsu. Namun di dalam hatinya,
Ada sesuatu yang tumbuh. Seperti bara kecil yang perlahan berubah jadi nyala. Dan mungkin itu karena Maya. Sejak pertemuan pertama di gerobak gorengan, Maya sering datang. Tidak hanya membeli, tetapi juga duduk berbincang. Tentang hal-hal sederhana. Tentang hujan yang turun siang tadi. Tentang pasar yang makin ramai. Tentang kehidupan yang perlahan membuka ruang. Setiap kali Maya datang, waktu seolah melambat. Dan Andra, yang biasanya tak pernah tahu cara bicara banyak, mulai menemukan dirinya bisa tertawa, tersenyum lebih lama, dan diam-diam. Berharap hari esok segera datang agar bisa menemuinya lagi. Suatu sore saat langit redup oleh awan kelabu, Maya datang membawa seikat pisang. Untuk bahan gorenganmu besok, katanya sambil tersenyum. Andra menunduk pelan, merasa kikuk, tapi juga hangat. Dan saat tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan, ada getaran halus yang terasa. Bukan karena cinta semata, tetapi karena pengakuan bahwa mereka sama-sama pernah disakiti oleh hidup. Hari itu hujan turun, dan Maya memilih berteduh di bawah atap gerobak Andra. Mereka bicara lama, hingga akhirnya Maya bertanya sesuatu yang tak pernah Andra sangka. Andra, bolehkah aku tahu dari mana asal semua perubahan ini? Andra terdiam. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, "Kau percaya pada keajaiban, Maya?" Maya mengangguk. Lalu Andra menceritakan semuanya. Tentang ular putih yang terluka. Tentang peti yang datang bersama wanita asing. Tentang fitnah. Dan tentang mimpi-mimpi aneh yang datang silih berganti. Maya mendengarkan tanpa menyela. Matanya menatap dalam. Dan ketika Andra selesai, ia hanya berkata satu kalimat. Mungkin itu bukan hanya keajaiban. Mungkin itu jawaban dari doamu selama ini. Kalimat itu menghentak hati Andra. Ia merasa seolah Maya telah melihat lebih dalam dari siapapun. Bahwa semua kesunyian yang selama ini ia pendam telah dibaca dengan jernih. Malam itu setelah Maya pulang, Andra kembali duduk di kamar. Ia memandangi kain putih pemberian kakek tua, dan akhirnya memutuskan untuk membukanya. Dengan pelan ia mengurai lipatan kain. Di dalamnya terdapat sebuah batu kecil berwarna biru keunguan, dengan retakan halus di tengah. Bentuknya bulat pipih, namun terasa berat di tangan. Bersama batu itu, terselip secarik kertas. Bertuliskan tangan yang sangat rapi. Batu ini akan bersinar saat kebenaran di sekelilingmu mulai terancam. Jangan takut. Kau telah membangkitkan sesuatu yang dulu tertidur. Dan ia akan melindungimu sampai takdir terakhir terpenuhi. Andra membaca berulang kali. Tangannya gemetar. Keningnya basah. Ia tak mengerti sepenuhnya. Tapi ia tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera datang. Dan benar saja. 2 hari kemudian, gerobak gorengannya tiba-tiba dilempari batu saat malam mulai gelap. Beberapa anak muda desa melemparinya dari kejauhan, sambil berteriak, "Biar tahu rasa, penyembah ular. Keluar dari desa kami." Andra sempat mencoba mengejar, tapi bayangan mereka hilang di balik semak. Ia hanya bisa memunguti serpihan kaca dan kayu yang pecah. Gerobaknya rusak. Beberapa wajan penyok dan pisang goreng yang belum terjual tergeletak berantakan di tanah. Hati Andra seperti diremas. Bukan karena barang dagangan hancur, tetapi karena kebencian yang tak berdasar. Ia hanya ingin hidup. Ia hanya ingin jujur. Dan sekarang, semuanya terasa dihancurkan. Namun ketika ia hendak mengangkat kembali wajan yang pecah, batu biru dalam saku bajunya terasa panas. Ia segera mengeluarkannya. Dan melihat retakan di tengah batu itu kini menyala samar. Cahaya ungu berkilat.
berdenyut seperti jantung. Andra menatap batu itu, dan tiba-tiba ia merasa seperti diliputi energi hangat. Napasnya menjadi tenang, dan langkahnya mantap. Ia tahu, ia tidak sendiri. Keesokan harinya, saat banyak yang mengira Andra takkan berani membuka gerobaknya, ia justru datang lebih awal, membersihkan puing-puing, dan kembali menyalakan tungku. Beberapa orang hanya menonton dari jauh. Tak percaya ia masih berdiri, masih menjual, masih tersenyum. Dan saat Maya datang membawa teh hangat, Andra menatapnya dan berkata, "Aku tidak akan lari, Maya, karena hidup bukan untuk ditakuti, tapi dijalani." Sampai akhir hari-hari selanjutnya, wajah-wajah yang dulu mencibir perlahan mulai menunduk saat melewati Andra, karena mereka tahu fitnah tidak bisa menjatuhkan orang yang tulus. Dan Maya selalu ada, setia menemani, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai saksi perjuangan. Hingga pada suatu malam, Andra bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat dirinya berjalan di hutan, dan seekor ular putih sangat besar melilit sebuah batu raksasa. Di atas batu itu berdiri wanita dengan mahkota perak, wanita yang sama. Namun kini ia menangis. "Andra," ucapnya, "sesuatu akan datang untuk merenggut apa yang telah kau bangun. Dan hanya satu cara untuk menyelamatkannya. Kau harus kembali ke tempat pertama kali kau menemukanku." Andra terbangun dengan tubuh gemetar. Tangannya menggenggam batu biru yang kini bersinar lebih terang. Ia tahu, esok bukan hari biasa. Dan tempat itu, tempat pertama ia menemukan ular putih, harus ia datangi kembali. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma lembab dari rerumputan basah. Suasana desa lengang. Hanya terdengar suara anjing menggonggong di kejauhan. Sementara itu di dalam rumah tua yang perlahan berubah lebih baik, Andra duduk di lantai kamar, dengan cahaya lampu minyak temaram. Di depan peti kecil itu, dan batu biru bercahaya yang kini ia letakkan di atas kain putih pemberian kakek tua. Sejak mimpi terakhirnya, hatinya tak bisa tenang, mata tak bisa terpejam. Kata-kata wanita bermahkota perak itu terus menggema. "Kau harus kembali ke tempat pertama kali kau menemukanku." Andra tahu jelas tempat itu. Jalan setapak di ujung hutan bambu, dekat pohon jati besar. Tempat ia menemukan ular putih yang terluka. Tempat pertama benih takdir ditanam tanpa ia sadari. Pagi-pagi sebelum matahari naik tinggi, Andra bersiap, mengenakan jaket usang dan celana panjang lusuh. Di dalam kantongnya, ia menyimpan batu biru, gelang sisik perak, dan seutas tali bekas yang biasa ia pakai mengikat karung saat masih menjadi pemulung. Maya mengetuk pintu sebelum ia sempat keluar. "Mau kemana pagi-pagi begini?" tanyanya. Andra tersenyum tipis. "Ada yang harus kuselesaikan. Mungkin sesuatu yang sudah lama menunggu," jawabnya. Maya menatap dalam, dan tanpa bertanya lebih lanjut, ia hanya mengangguk. "Hati-hati. Kalau butuh apa-apa, aku akan di sini." Andra berjalan menyusuri pematang sawah, melewati jembatan bambu kecil, dan menapaki jalan tanah merah yang mulai ditumbuhi ilalang. Tempat itu masih sama, sepi, dan terkesan asing meski ia pernah ke sana sebelumnya. Saat ia tiba di bawah pohon jati besar, angin tiba-tiba berhenti, seolah waktu membeku, dan udara menjadi lebih padat. Andra berdiri tepat di tempat di mana dulu ia melihat ular putih itu tergeletak. Ia memejamkan mata, dan meletakkan batu biru di tanah. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar. Pelan, tapi terasa. Dedaunan di sekitar mulai bergoyang meski tak ada angin. Dan dari balik semak belukar,
Muncul bayangan putih melingkar. Perlahan-lahan, seekor ular putih raksasa merayap keluar. Matanya menyala lembut, dan sisiknya memantulkan cahaya seperti permata. Andra menahan napas. Batu biru di tangannya kini menyala lebih terang. Dan saat ular itu mendekat, cahaya dari batu seolah menyatu dengan mata sang ular. Tak ada kata, tak ada suara. Hanya getaran halus di tanah. Dan udara yang terasa lebih hidup. Dari balik batang pohon jati, sosok wanita muncul. Wanita yang sama seperti dalam mimpi. Mahkota sisik perak di kepalanya. Kain putih panjang yang menyapu tanah. Dan mata yang teduh namun menyimpan kekuatan. Andra. Ucapnya lembut. Kau datang. Andra mengangguk pelan. Tak bisa bicara. Karena jantungnya berdetak terlalu cepat. Wanita itu berjalan mendekat. Dan berdiri tepat di hadapan Andra. Lalu berkata, waktunya tiba. Kutukan yang membelenggu kami mulai pecah sejak kau menolong kami. Tetapi ada yang tak rela melihat dunia seimbang kembali. Kegelapan yang pernah mengurungku, kini akan menyerang dari arah yang tak kau duga. Andra tak mengerti sepenuhnya. Tapi tubuhnya bereaksi. Ia menggenggam batu biru itu lebih erat. Dan wanita itu meletakkan tangan di atas kepalanya. Kau bukan sekadar pemuda miskin, Andra. Kau adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia para penjaga. Dan aku adalah Ratu Ular Putih, penjaga gerbang hutan tua yang selama ini tersembunyi dari dunia. Angin mendesir kencang, daun-daun beterbangan, dan langit perlahan berubah menjadi kelabu. Awan menggulung seperti pusaran, dan terdengar suara lolongan panjang dari arah timur hutan. Apa itu? Tanya Andra. Ratu Ular Putih menatap ke arah suara itu. Mereka datang. Yang selama ini mengincar pusaka para penjaga. Dan sekarang, mereka mencarimu. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar langkah kaki cepat. Dan beberapa pria berpakaian hitam muncul dari balik pohon. Wajah mereka tertutup kain. Mata mereka tajam. Dan masing-masing memegang senjata tajam buatan besi hitam. Di sana dia, teriak salah satu dari mereka. Itu pemuda yang membawa batu warisan. Andra mundur beberapa langkah. Tapi Ratu Ular Putih mengangkat tangannya. Dan ular besar di sisinya langsung menyeringai. Menampakkan taring. Pertempuran tak terelakkan. Para pria bertopeng menyerbu. Namun ular putih bergerak cepat. Melilit salah satu dari mereka hingga terlempar jauh. Dari tanah muncul ular-ular kecil yang melompat ke arah musuh. Ratu Ular menatap Andra. Kau harus bawa batu ini ke hulu sungai tua. Di sana ada altar pemurnian. Jika tidak, kekuatan gelap akan menyebar ke seluruh desa. Dan semua yang pernah menyakitimu juga akan hancur. Andra menggertakkan gigi, mengangguk cepat, lalu berlari menerobos semak, membawa batu biru yang kini mulai berdenyut seperti jantung. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara dentuman, jeritan, dan bisikan aneh yang keluar dari pepohonan. Namun Andra tidak berhenti. Ia menyeberangi sungai kecil, mendaki lereng berlumpur, dan akhirnya sampai di sebuah batu besar berbentuk datar. Di tengah aliran air jernih. Altar itu sederhana. Dikelilingi bebatuan tua. Dan ukiran ular melingkar. Andra meletakkan batu di tengahnya. Dan pada saat itu juga, cahaya biru menyembur ke langit. Menerangi seluruh hutan. Dan suara gemuruh mengguncang bumi. Air sungai memercik ke segala arah. Dan angin berputar-putar seperti pusaran. Andra menutup matanya, merasa tubuhnya melayang. Dan dalam bayangan matanya, ia melihat seluruh kehidupannya. Kemiskinan, rasa lapar, fitnah, kesendirian. Semua mengalir dalam ingatannya.
lalu digantikan oleh wajah maya, senyum ibu yang samar, dan tatapan damai dari Ratu Ular Putih. Saat cahaya meredup, Andra terbaring di atas altar. Batu biru itu kini retak menjadi dua, dan di dadanya terukir simbol mata ular yang dulu ia lihat di gelang. Perlahan, ia bangkit, dan suara Ratu Ular terdengar dalam pikirannya. Bukan lewat telinga, tetapi langsung menyentuh hati. Kau telah membuka gerbang, tapi ujian sejati belum dimulai. Bersiaplah, Andra. Dan ketika Andra turun dari altar, langit sudah cerah kembali. Damai. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di dalam dirinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Dan dunia yang selama ini ia kenal telah membuka pintu menuju rahasia yang lebih besar. Langkah Andra perlahan menuruni lereng. Tanah basah menempel di tapak sepatunya, tetapi tidak mengurangi semangatnya. Pikirannya masih dipenuhi cahaya yang tadi meledak di altar, dan suara lembut Ratu Ular Putih yang menembus langsung ke dalam kesadaran. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena beban perasaan yang belum mampu ia jelaskan. Ada yang berubah dalam tubuhnya. Detak jantungnya tidak sama, dan dunia di sekelilingnya kini seolah lebih hidup. Daun-daun berbicara lewat gerak. Udara menyampaikan bisikan. Bahkan gemerisik rumput pun terasa seperti pesan yang menunggu diterjemahkan. Setelah menyusuri aliran sungai tua, Andra tiba di sebuah padang kecil. Dan di sana, di bawah pohon waru besar, terduduk seseorang. Sosok tua dengan jubah hitam, berjenggot panjang dan tubuh yang tampak rapuh. Namun sorot matanya tajam menembus. Saat Andra mendekat, sosok itu berkata tanpa menoleh. Akhirnya kau membuka segelnya. Andra tertegun. Tubuhnya menegang. Kau siapa? Tanyanya pelan. Lelaki itu mengangkat wajahnya. Kulitnya dipenuhi garis usia. Namun sinar di matanya seolah menyimpan ribuan tahun. Namaku Suro Dimoro, penjaga gerbang utara. Aku pernah menjadi pelayan bagi Ratu Ular Putih. Jauh sebelum semuanya dikunci dalam tidur panjang. Andra menarik napas dalam. Semua ini makin tak masuk akal. Namun ia tidak menolak. Karena batinnya mengiyakan bahwa pria ini memang bukan orang biasa. Suro bangkit perlahan dan menunjuk ke arah batu kecil yang tertancap di tengah padang. Di bawah batu itu tertanam nama-nama mereka yang pernah mengkhianati para penjaga. Dan kini salah satu dari mereka kembali. Andra melangkah ke batu itu. Ia jongkok dan meraba permukaannya. Di sana terpahat lusuh satu kalimat dalam bahasa tua, yang entah bagaimana ia bisa membacanya. Yang datang dengan cahayamu akan membawa kegelapan jika hatimu goyah. Andra terdiam. Suro mendekat, lalu berkata, kau tidak hanya membuka cahaya, Andra, kau juga membuka pintu yang selama ini menjaga kegelapan tetap terkunci. Dan Seseorang dari desamu telah terpilih sebagai wadahnya. Kata-kata itu menghantam dada Andra seperti badai. Wajah-wajah warga desa berkelebat di pikirannya. Semua yang pernah menghina. Semua yang pernah mencibir. Tapi juga mereka yang mulai berubah. Yang mulai hormat. Yang mulai datang membeli gorengannya tanpa curiga. Siapa orang itu? Tanya Andra. Suro hanya menjawab pelan. Kau akan tahu saat cahaya di dadamu membentuk lingkaran utuh. Andra membuka bajunya perlahan. Dan di dada sebelah kiri, ia melihat guratan simbol mata ular, yang kini mulai memanjang, membentuk separuh lingkaran. Suro lalu memberinya sebuah kantong kain, dan berkata, di dalamnya ada serpihan mata pusaka. Jika serpihan ini menyatu dengan cahaya di tubuhmu,
maka kau akan bisa melihat siapa yang telah menjadi pembawa kegelapan. Andra menerima kantong itu, dan di dalamnya, ia menemukan batu hitam sebesar kelereng, dingin, tapi terasa hidup. Saat ia menggenggamnya, tiba-tiba muncul bayangan dalam pikirannya. Samar, tetapi cukup jelas. Sebuah warung di ujung desa, dan suara seseorang yang tengah membisikkan sesuatu kepada pelanggan. Dia itu bukan orang biasa. Usahanya bukan hasil kerja keras, tapi hasil main dengan makhluk gaib. Wajah orang itu tidak sepenuhnya terlihat, namun suara itu, Andra menggertakkan gigi. Ia mengenal suara itu. Pak Radin, mantan kepala dusun, yang dulu pernah mengusirnya dari halaman masjid saat ia hendak ikut salat Jumat dengan baju kotor. Pak Radin adalah orang yang sejak awal paling gencar menebar fitnah. Dan kini, ia tampaknya menyimpan lebih dari sekadar rasa iri. Andra menatap Suro. Aku harus kembali ke desa. Suro mengangguk. Jaga hati dan lidahmu. Karena sebelum kegelapan menguasai dunia, ia akan menguasai hati manusia terlebih dahulu. Andra kembali ke desa saat matahari nyaris tenggelam. Langit memerah. Awan tipis mengambang pelan. Desa tampak biasa. Orang-orang beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi bagi Andra, segala sesuatu tampak berbeda. Ia bisa merasakan energi dari setiap sudut. Mata-mata yang dulunya sinis, kini menatap dengan penasaran dan sedikit waspada. Ketika ia tiba di depan rumah, Maya sudah menunggunya. Wajahnya cemas. Kemana saja? Aku khawatir sesuatu terjadi padamu. Andra tersenyum kecil. Banyak yang terjadi, tapi aku baik-baik saja. Maya memeluknya pelan. Dan di saat itu juga, batu biru yang digenggam Andra bersinar tipis. Seperti merespons sesuatu dari dalam dada Maya. Namun hanya sesaat. Kemudian padam. Andra terdiam. Menatap Maya. Ada ketenangan dalam pelukan itu. Namun juga pertanyaan. Seolah dunia ingin memberinya harapan dan ujian di saat bersamaan. Malam itu, Andra membuka kembali peti kecilnya. Melihat batu biru dan gelang ular, lalu menambahkan batu hitam pemberian Suro, dan menyimpannya bersamaan. Ketiga benda itu kini seperti bagian dari dirinya. Beberapa jam sebelum fajar, ia terbangun karena suara denting logam. Ia melangkah keluar rumah, dan mendapati seekor ular putih kecil melingkar di depan pintu. Matanya menatap Andra. Dan lidahnya menjulur pelan. Ular itu tidak biasa. Ia membawa sesuatu di mulutnya. Sepotong kain merah dengan simbol mata ular yang menyala samar. Andra memungutnya. Dan saat jari-jarinya menyentuh kain itu, ia mendengar suara lirih dalam benaknya. Mereka sudah tiba. Dan bayangan akan menyusup lewat orang terdekat. Bersiaplah, Andra. Ular itu lalu berputar dan menghilang di kegelapan. Sementara Andra berdiri membeku, menatap langit malam yang kini terlihat lebih suram. Ada yang datang. Dan yang paling mengerikan, mungkin bukan dari luar, tetapi dari dalam desa. Atau bahkan lebih dekat dari yang ia kira. Sejak ular putih kecil datang membawa kain merah itu, Andra tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamarnya, memandangi kain yang kini digantung di dinding, seolah menjadi pengingat bahwa bahaya sudah menunggu di luar, atau mungkin sudah berada di dalam. Kata-kata itu terus terngiang. Bayangan akan menyusup lewat orang terdekat, dan satu demi satu wajah terlintas di pikirannya. Maya, Pak Radin, tetangga-tetangga yang dulu mencibir. Pelanggan-pelanggan yang kini mulai ramah. Namun hanya satu wajah yang terus mengganggu pikirannya. Pak Radin. Sejak usaha gorengannya ramai, Pak Radin tak pernah datang langsung. Tetapi suara-suara yang menyebar,
fitnah dan kalimat sumbang selalu memiliki arah yang mengarah padanya. Dan suara dalam bayangan yang muncul lewat batu hitam. Tak bisa dipungkiri lagi. Itu suara milik Pak Radin. Esok paginya, Andra membuka gerobak lebih awal dari biasa. Ia menata dagangan dengan tenang. Tetapi matanya awas. Mengamati setiap orang yang lewat. Setiap gerak-gerik yang terasa janggal. Sekitar pukul 8 pagi. Maya datang membawa 2 kantong plastik. Ini bahan-bahan untuk gorenganmu hari ini, ucapnya sambil tersenyum. Andra menerima dengan sopan. Namun kali ini, ada perasaan aneh saat tangan mereka bersentuhan. Batu biru di saku Andra bergetar. Tak terlihat oleh mata Maya, tetapi cukup terasa bagi Andra. Seolah memberi sinyal bahwa sesuatu dalam lingkaran hidupnya tidak beres. Namun ia tidak menunjukkan itu. Hanya menatap Maya dengan dalam. Dan berkata, "Terima kasih, Maya. Semoga harimu menyenangkan." Maya tersenyum. Lalu berlalu. Dan saat punggungnya menghilang di tikungan jalan, Andra meraih batu biru itu. Menggenggamnya kuat. Dan bisik kecil keluar dari bibirnya. "Tolong tunjukkan, siapa bayangan itu?" Batu itu kembali diam. Namun cahayanya samar. Seolah menyimpan energi. Menunggu waktu untuk menyala penuh. Hari itu gerobak Andra tak seramai biasanya. Langit mendung. Dan udara terasa berat. Sekitar pukul 11 siang. Sebuah keributan terdengar dari arah utara desa. Andra melihat beberapa warga berlarian. Berteriak-teriak panik. Ada yang kesurupan. Di rumah Pak Radin. Dalam hati Andra seperti diguyur aliran listrik. Ia menutup gerobak sejenak. Dan berlari menuju arah keributan. Saat ia tiba, puluhan orang sudah berkumpul di halaman rumah Pak Radin. Dan di tengah mereka, Pak Radin tergeletak. Tubuhnya bergetar hebat, mata melotot, dan dari mulutnya keluar desisan seperti suara ular. Beberapa warga mencoba membacakan doa, namun tak berefek. Pak Radin berteriak keras. Dia yang membuka pintu itu, anak pemulung itu, dialah awal kehancuran. Semua mata tertuju pada Andra. Beberapa langsung mundur. Beberapa menatap dengan ketakutan. Andra hanya berdiri diam. Namun dalam dadanya, batu biru kini menyala terang. Dan gelang ular di dalam saku kecilnya terasa bergerak sendiri. Pak Radin melotot ke arah Andra. Lalu tertawa. Tawanya tidak seperti manusia. Melainkan lebih mirip desis bercampur gemuruh. "Kau pikir kau telah menyelamatkan dunia? Tidak, Andra. Kau hanya mempercepat kebangkitanku." Dan dengan teriakan keras, tubuh Pak Radin melayang sedikit, lalu jatuh keras ke tanah. Pingsan. Warga langsung mengerubungi. Beberapa panik, beberapa menangis. Dan di tengah kekacauan itu, Andra berbalik, berjalan pulang dengan langkah berat, mata menatap lurus ke depan. Karena ia tahu, permainan baru saja dimulai. Saat malam datang, Andra mengurung diri di rumah. Ia menyalakan lampu minyak dan duduk bersila di lantai. Di depannya batu biru, batu hitam, gelang sisik ular, dan kain merah. Ia menutup mata, mengatur napas, dan membiarkan pikirannya menyatu dengan keheningan. Dalam keadaan itu, ia mendengar bisikan. Bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya. Kau sudah dibawa terlalu jauh untuk mundur. Dan kini waktunya menyeimbangkan semuanya. Kegelapan telah memilih wadahnya. Dan bayangan itu akan memakan seluruh desa. Jika tak dihentikan. Suara itu milik Ratu Ular. Lembut, tapi penuh kuasa. Lalu muncul bayangan. Pak Radin berdiri di hutan, dengan mata merah. Di sekelilingnya,
Ular-ular hitam besar dengan taring menyeringai. Dan Ratu Ular berdiri di depan Andra, mengulurkan tangannya. Andra, aku tak bisa muncul sepenuhnya di dunia manusia. Tapi kau bisa menjadi perantara. Aku akan menyatu lewat gelang itu. Dan kau akan memanggil kekuatanku bila tiba saatnya. Andra membuka mata, menarik napas panjang, dan mengambil gelang sisik ular. Ia mengenakannya di pergelangan tangan kiri. Dan seketika, sebuah kilatan cahaya muncul, melingkar seperti api biru, dan masuk ke dalam kulitnya. Sebuah ukiran ular putih terbentuk di tangan Andra. Simbol kekuatan penjaga yang kini diwariskan padanya. Fajar menyingsing dengan langit yang kelabu. Hari yang seharusnya biasa. Namun tidak bagi Andra. Karena hari ini, ia akan mendatangi Pak Radin. Dan menuntaskan semua yang belum selesai. Namun ketika ia melangkah keluar, Maya sudah menunggunya di depan rumah. Aku tahu semua ini sudah terlalu jauh. Dan aku tidak akan membiarkanmu pergi sendiri, ucapnya. Andra memandang mata Maya, dan berkata pelan, kalau nanti aku berubah, kalau nanti aku bukan lagi aku yang kau kenal, tolong, tarik aku kembali. Maya mengangguk. Aku tidak akan membiarkanmu tenggelam dalam bayangan itu, Andra. Bersama-sama, mereka melangkah menuju pusat pusaran. Tempat kebenaran akan terungkap, dan dunia akan memilih. Apakah akan tertelan kegelapan, atau dibebaskan oleh cahaya dari seorang pemuda yatim miskin, yang dulu hanya memulung di pinggir desa. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Langit tertutup awan tebal. Angin bertiup dari arah hutan membawa aroma tajam seperti getah pohon terbakar. Burung-burung tak terdengar berkicau. Dan daun-daun tampak lebih kaku. Seolah alam pun menahan napas menghadapi sesuatu yang akan segera meledak. Andra dan Maya berjalan menyusuri jalanan desa. Di belakang mereka, warga mulai keluar rumah. Bukan karena ingin melihat, tetapi karena mereka merasakan ada sesuatu yang tak biasa di udara. Ketegangan yang menggantung. Dan hawa tak kasat mata yang membuat kulit bergidik. Maya menggenggam tangan Andra erat. Sementara Andra menatap lurus ke depan. Ke arah rumah Pak Radin. Yang kini tampak berbeda. Atapnya dipenuhi sarang laba-laba. Jendela-jendela tertutup rapat. Dan dinding rumah seperti dilapisi jelaga hitam. Dari sela-sela celah kayu, keluar asap tipis. Dan suara bisikan lirih terdengar setiap kali mereka mendekat. Apa kau yakin akan masuk? Tanya Maya. Andra mengangguk. Ini harus diselesaikan. Saat Andra menyentuh pintu, pintu itu terbuka sendiri. Berdecit. Menguak lorong gelap yang dipenuhi bau belerang. Ruangan dalam dipenuhi patung-patung kecil. Lilin hitam. Dan kain merah yang tergantung di langit-langit. Di tengah ruangan, Pak Radin duduk bersila. Matanya tertutup. Dan di sekeliling tubuhnya, ular-ular kecil melingkar. Ia membuka mata saat Andra melangkah masuk. Kau datang, katanya. Suara itu bukan suara manusia, melainkan seperti dua suara tumpang tindih. Satu berat dan tua, satunya lagi seperti suara anak-anak. Aku datang untuk mengakhiri ini, jawab Andra. Pak Radin tertawa. Kau pikir kau bisa menutup pintu yang sudah kubuka? Aku yang membuka gerbang bayangan. Dan kekuatan itu kini tumbuh dalam tubuhku. Andra mengangkat lengan kirinya. Gelang sisik ular bersinar. Dan cahaya biru menembus ke seluruh ruangan. Ular-ular di sekitar Pak Radin menggeliat. Dan salah satunya meletup menjadi asap. Pak Radin meraung. Tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Kau memang ditakdirkan menjadi lawanku. Sejak kau menolong Ratu Ular itu, kau mematahkan kutukan lama. Dan kini, darah penjaga mengalir dalam tubuhmu. Kata-kata itu membuat Andra semakin yakin.
Apa yang ia lakukan bukan sekadar membalas, tetapi menyelesaikan warisan takdir yang jauh lebih tua dari dirinya. Pak Radin berdiri, dan tubuhnya mulai berubah. Kulitnya menghitam, matanya merah, tubuhnya membesar, dan taring menyembul dari mulutnya. Di punggungnya keluar 2 tonjolan seperti sayap, namun tak berbulu, melainkan seperti kulit ular yang belum lepas. Maya terkejut, namun Andra menenangkan dengan satu anggukan. Aku akan menghadapinya. Apapun yang terjadi, jangan masuk ke lingkaran ini. Pak Radin melompat ke arah Andra, cepat seperti bayangan. Namun gelang di tangan Andra memancarkan kilatan, dan mendorongnya mundur. Pertempuran berlangsung dalam ruang sempit. Setiap gerakan Pak Radin diiringi ledakan energi hitam. Sementara Andra memanggil kekuatan Ratu Ular lewat gelang, menciptakan perisai-perisai cahaya biru yang melindunginya. Beberapa kali mereka saling menyerang, dan tiap benturan menghasilkan semburan cahaya. Gelap dan terang bertarung, bukan hanya di tubuh, tetapi di dalam jiwa mereka. Aku dulu kepala desa yang dihormati, teriak Pak Radin. Tapi orang-orang melupakan jasaku hanya karena anak kumal sepertimu bisa jual gorengan. Semua ini salahmu. Andra membalas, ini bukan tentang aku, Pak. Ini tentang hatimu yang busuk sejak awal. Teriakan itu diikuti ledakan besar. Pak Radin menghantam dinding. Dan seketika, rumah mulai runtuh. Atap berderak, kayu pecah, debu memenuhi udara. Maya berteriak dari luar, Andra, keluar. Namun Andra tetap berdiri, meski tubuhnya mulai lelah, meski lengannya bergetar karena terus menahan serangan. Pak Radin berdiri dengan susah payah. Darah hitam menetes dari pelipisnya. Jika aku jatuh, aku akan membawamu bersamaku. Lalu, ia berlari ke arah Andra, membuka mulut lebar, memunculkan lidah panjang yang beracun. Namun Andra lebih cepat. Dengan seluruh kekuatan, ia menancapkan batu biru ke dada Pak Radin. Dan pada saat itu juga, cahaya menyelimuti seluruh ruangan. Teriakan Pak Radin menggema. Rumah itu runtuh dalam cahaya. Dan dalam satu ledakan besar, semuanya padam. Maya berlari masuk, mengabaikan debu dan serpihan. Ia menemukan Andra tergeletak di tengah ruangan, pingsan. Namun napasnya masih ada. Di sekitarnya, tak ada jejak Pak Radin. Hanya serpihan sisik hitam yang perlahan menjadi abu. Dan batu biru yang kini retak sempurna, telah menjalankan fungsinya. Maya memeluk Andra, menangis, dan berkata dalam hati, Allah, terima kasih karena masih menjaganya. Beberapa menit kemudian, warga berdatangan, menemukan rumah Pak Radin hancur. Dan Andra tak sadarkan diri, tapi tak satupun berani berkata apapun. Karena dari wajah-wajah mereka, tersirat rasa bersalah, rasa hormat, dan rasa takut. Karena hari itu, semua tahu bahwa pemuda yatim miskin yang dulu mereka hina, telah menyelamatkan mereka semua dari kegelapan yang selama ini tumbuh dalam diam. Namun Andra belum selesai, karena saat ia membuka mata, ia melihat satu bayangan terakhir, berdiri jauh di ujung desa, mengawasi, dan tersenyum tipis. Bayangan yang tidak berasal dari Pak Radin, melainkan dari masa lalu yang belum selesai. 2 hari berlalu sejak pertempuran besar di rumah Pak Radin. Warga desa masih membicarakan kejadian itu. Sebagian percaya Andra dirasuki kekuatan gaib. Sebagian lagi menganggapnya wali yang diturunkan untuk menyelamatkan desa. Namun bagi Andra, semua itu hanya sunyi yang makin keras bergema di dalam diri. Rumah Pak Radin kini tinggal puing dan abu. Dan dari puing-puing itu, tidak ditemukan jasad.
tidak juga tulang. Hanya sisik hitam yang mengeras dan pecah seperti kaca, yang kemudian dibakar atas permintaan Andra sendiri. Maya setia di sisi Andra. Sejak ia siuman dari pingsan, Maya merawatnya, memberinya makan, mengusap luka di bahunya, dan lebih sering menangis diam-diam setiap kali Andra terdiam terlalu lama. Andra tidak banyak bicara, tetapi dalam diamnya, ia menyusun potongan-potongan mimpi dan penglihatan yang terus datang sejak malam pertempuran. Ada wajah-wajah asing, ada suara anak-anak menangis di tengah hutan, dan ada satu cahaya yang berasal dari tempat yang belum pernah ia datangi. Sebuah mata air di bawah pohon beringin tua yang mengalir di antara batu dan akar. Pagi ketiga setelah kejadian, Andra mengambil keputusan. Ia harus pergi ke hutan sendirian. Maya menolak, tetapi Andra meyakinkannya. Aku harus tahu siapa bayangan yang muncul saat terakhir aku sadar. Batu biru sudah hancur. Pak Radin hilang. Tapi ada sesuatu yang belum selesai. Dan aku yakin itu berakar dari hutan itu. Maya menatap Andra dalam-dalam, lalu menyerahkan sebuah kantong kain. Bawalah ini. Di dalamnya ada batu dari kain putih pemberian kakek tua dulu. Aku simpan waktu rumahmu rusak. Mungkin sekarang saatnya digunakan. Andra menerima dengan hormat. Dan pagi itu, ia berangkat. Tanpa sorak-sorai, tanpa pamit ke warga, hanya meninggalkan pesan di gerobak gorengannya. Tutup sementara. Penjual sedang mencari jawaban. Hutan yang ia masuki bukan sembarang hutan. Disebut hutan warisan. Karena konon disinilah dulu para leluhur desa melakukan pemujaan. Dan menurut dongeng tua, ada satu titik di tengah hutan, di mana tanah tidak bisa diinjak oleh orang yang menyimpan niat jahat. Andra menyusuri jalur sempit yang dibatasi akar-akar pohon. Udara di dalam lembab, dan cahaya matahari hanya menembus lewat celah dedaunan. Beberapa kali ia melihat ular melintas di tanah, namun tak satu pun menggigit. Bahkan beberapa di antaranya seolah mengikuti langkah Andra dari kejauhan. Setelah 3 jam berjalan, Andra tiba di sebuah dataran rendah. Di tengahnya, sebuah pohon beringin tua berdiri. Akarnya menggantung. Dan di bawahnya mengalir air jernih yang membentuk kolam kecil. Di sekitar kolam itu, terdapat batu-batu kecil berbentuk setengah lingkaran. Dan di salah satu batu itu, terpahat simbol mata ular. Mirip dengan tanda yang dulu muncul di dadanya. Andra mendekat dan duduk di atas batu yang berlumut. Angin berhembus perlahan, dan suara gemericik air terdengar seperti bisikan. Ia mengambil batu pemberian Maya dari kantong dan meletakkannya di telapak tangan. Tiba-tiba, air kolam bergemuruh, dan dari dalam air muncul kabut tipis, diikuti oleh bayangan yang perlahan membentuk sosok Ratu Ular Putih. Namun kali ini, ia tampak lebih lemah. Rambutnya terurai kusut, dan matanya redup. Andra, suaranya bergetar. Kekuatan yang selama ini tersegel, mulai dibangkitkan oleh yang lain. Pak Radin hanya pion. Ada yang lebih tua, lebih dalam, yang bersembunyi dalam tubuh manusia biasa. Andra menggertakkan gigi. Siapa dia? Ratu Ular tidak langsung menjawab. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Kau harus temui penjaga tertua. Dialah yang menyimpan kunci, dan hanya kau yang bisa membangunkannya. Karena di tubuhmu mengalir darah 2 dunia." Tiba-tiba tanah bergetar, pohon beringin berderit, dan dari arah belakang Andra terdengar derap langkah berat. Ia berbalik dan melihat sosok tinggi besar, berbalut jubah abu-abu. Wajahnya tertutup topeng kayu, dan di tangannya tongkat dengan ukiran 3 kepala ular.
Kau telah memanggilku. Suaranya dalam dan berat. Aku adalah wakil dari para penjaga lama, yang tertidur sejak manusia lupa pada janji mereka. Andra berdiri, menunduk hormat. Aku ingin tahu siapa yang sebenarnya membangkitkan bayangan ini. Siapa yang menjadi kunci dari semua kekacauan. Penjaga itu mendekat, lalu mengangkat tongkatnya, menyentuh dahi Andra. Dan seketika, mata Andra membelalak. Dalam sekejap, ia melihat banyak hal. Waktu bergerak mundur. Wajah Pak Radin kecil. Kemudian seorang wanita tua mengenakan selendang merah, menggenggam pusaka ular, dan mewariskannya pada seorang anak perempuan. Wajah gadis itu samar. Tapi ketika tersenyum, Andra terdiam. Itu wajah Maya. Semua hilang seketika. Dan Andra terduduk, lemas. Napasnya memburu. Penjaga tertua berkata, cahaya dan bayangan tidak selalu bertarung. Kadang mereka lahir dari garis yang sama. Dan kini kau harus memilih. Percaya pada yang ada di sampingmu. Atau menuruti amarah yang tumbuh karena setengah kebenaran. Andra terpaku. Wajah Maya terus berputar dalam benaknya. Apa benar Maya menyimpan rahasia? Apa dia bagian dari ini semua? Namun hatinya masih percaya. Penjaga tertua meletakkan batu kecil ke tangan Andra. Ini kunci terakhir. Gunakan saat kau benar-benar tidak bisa membedakan cahaya dan bayangan. Sampai saat itu, dengarkan kata hatimu sendiri. Andra berdiri, membungkuk hormat, dan berbalik. Melangkah meninggalkan hutan. Sementara kabut mulai turun perlahan, menyembunyikan sosok ratu ular dan penjaga tertua di balik lapisan waktu. Di luar hutan, Maya sudah menunggu. Wajahnya khawatir, matanya merah. Dan saat Andra muncul, ia langsung memeluknya. Aku takut terjadi sesuatu padamu, katanya. Andra tidak menjawab. Hanya memeluk Maya lebih erat, karena kini ia tahu bahwa langkah berikutnya bukan lagi soal menyelamatkan desa, tetapi tentang menemukan kebenaran yang bahkan bisa memisahkan hati dan kepercayaan. Senja menyapa desa dengan warna oranye yang muram. Langit berpenda redup di antara sela awan, dan angin sejuk membawa aroma tanah basah dari arah hutan. Namun bagi Andra, udara itu terasa berat, karena di dalam dadanya bercampur dua rasa yang tidak pernah saling akur, cinta dan curiga. Setelah pulang dari hutan warisan, langkah-langkah Andra menjadi lebih pelan, tidak hanya karena lelah, tapi karena satu nama yang terus berputar dalam pikirannya, Maya. Sejak penglihatan dari penjaga tertua, ia belum bicara apapun pada Maya. Bahkan ketika gadis itu memeluknya erat di tepi hutan, Andra hanya diam. Dan dalam diam itulah tumbuh keraguan yang membungkus hati seperti jerat yang halus tapi mencengkeram. Malam itu, Andra duduk di depan rumah, menyalakan lampu minyak kecil, dan membuka kembali semua benda yang selama ini menemaninya. Peti kayu kecil, gelang sisik ular, kain putih dari kakek tua, batu hitam dari penjaga, dan satu benda terakhir, batu kecil pemberian penjaga tertua, yang disebutnya sebagai kunci. Kunci untuk membedakan antara bayangan dan cahaya. Ia memandang batu kecil itu lama sekali. Tidak ada yang aneh. Tidak bercahaya. Tidak bergetar. Hanya benda mati. Kecuali saat ia menyebut nama Maya dalam hati. Pada saat itu juga, batu itu menghangat, seolah merespons sesuatu. Dan untuk pertama kalinya, Andra merasa tubuhnya bergetar bukan karena takut, tetapi karena kehilangan pegangan. Tidak mungkin, bisiknya. Namun hatinya tahu, jawaban tidak bisa ditebak dengan harapan. Esok paginya,
Andra memutuskan bertemu Maya. Bukan sebagai pemuda penjual gorengan, tapi sebagai penjaga, yang kini harus menuntaskan garis takdir yang disematkan sejak ia menyentuh ular putih itu. Ia mengetuk pintu rumah Maya, dan gadis itu membukakan dengan senyum manis. Tapi bagi Andra, senyum itu tak lagi sama. Ada lapisan, ada tirai, ada sesuatu yang bersembunyi di balik manisnya wajah itu. "Masuklah," ucap Maya lembut. Andra duduk di ruang tamu yang sederhana. Lantai semen, dinding penuh gantungan tas anyaman, dan meja kayu dengan teko air teh. Maya menuang teh dan bertanya seperti biasa, "Kau baik-baik saja setelah kembali dari hutan?" Andra tidak langsung menjawab. Ia menatap mata Maya, lama dan dalam. "Maya, aku ingin bertanya, dan aku ingin jawaban sejujurnya." Maya mengangguk, tapi sorot matanya mulai gelisah. "Apa kau mengenal wanita tua berselendang merah yang memberi pusaka pada anak kecil?" Maya diam. Wajahnya berubah. Tangannya yang sedang menuang teh bergetar, dan tetesan teh jatuh ke meja. Andra melanjutkan. "Wanita itu muncul dalam penglihatan, dan anak kecil yang menerimanya punya wajah sepertimu." Maya menunduk, tangannya mengepal, dan akhirnya ia berkata pelan, "Dia nenekku, dan ya, aku gadis kecil itu." Andra menahan napas. Dunia di sekitarnya terasa senyap, bahkan suara ayam tetangga tak lagi terdengar. "Kenapa kau tidak pernah cerita?" tanyanya. Suara Andra datar, tapi luka mengalir di dalamnya. Maya mengangkat wajah, dan di matanya kini muncul air. "Karena aku takut kehilangan kepercayaan darimu. Aku tahu siapa nenekku. Aku tahu darahku tidak sepenuhnya manusia. Aku keturunan penjaga dari garis bayangan. Tapi aku tidak pernah memilih itu. Aku memilih jadi manusia biasa. Aku memilih mendekatimu bukan karena takdir, tapi karena hatiku." Air mata mengalir dari mata Maya, dan untuk pertama kalinya, Andra melihat Maya benar-benar tanpa lapisan, tanpa perlindungan, rapuh dan jujur. "Aku tahu tentang Pak Radin. Aku tahu ia dipilih oleh kegelapan. Dan aku tahu satu-satunya yang bisa menghentikannya adalah kau. Karena darahmu mewakili dua dunia. Tapi, aku tidak pernah ingin menjadi musuhmu. Justru aku yang menuntun batu itu padamu. Aku yang meletakkan peti di depan rumahmu. Karena Ratu Ular tidak bisa melakukannya langsung." Andra tertegun. Ia berdiri, menatap Maya dengan rasa campur aduk, antara dikhianati dan diselamatkan dalam satu waktu. "Kenapa aku?" tanya Andra akhirnya. Suara itu lirih, seperti bisikan anak kecil yang kehilangan arah. Maya tersenyum dalam tangis, karena hanya orang yang paling hancur, yang bisa menyatukan dua dunia tanpa memihak. Dan kau adalah manusia yang pernah dilepas oleh semua, tetapi tidak pernah melepaskan kebaikan dalam hatimu. Kata-kata itu membuat Andra terduduk kembali. Ia merasa seluruh dadanya bergemuruh. Semua kebingungan seperti air pasang yang menghantam batu. "Jadi, semua ini, sejak awal?" Maya mengangguk. "Aku tahu Allah akan mempertemukan kita. Dan aku tahu ini akan menyakitkan. Tapi aku lebih takut jika harus berbohong lebih lama." Andra menutup mata, lalu menarik napas panjang, dan membuka tangan. Di telapak tangannya, ia letakkan batu kecil pemberian penjaga tertua, lalu berkata, "Kalau benar hatimu bersih, batu ini akan tetap tenang." Maya memejamkan mata, dan menyentuh batu itu. Selama beberapa detik, tak terjadi apapun. Tapi lalu, batu itu mengeluarkan cahaya lembut, tidak menyilaukan, namun hangat,
seperti pelukan ibu yang lama hilang. Andra menangis. Bukan karena kecewa, tapi karena lega. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan air matanya mengalir di hadapan seseorang. "Aku percaya padamu," bisik Andra. Maya tersenyum dan memeluk Andra dengan erat. Di luar rumah, awan mulai menipis. Matahari menerobos perlahan, dan angin meniupkan aroma baru. Bukan ancaman, tapi harapan. Namun sebelum cerita mereka bisa berakhir damai, seekor ular hitam kecil muncul dari balik pot tanaman di depan rumah. Matanya merah, dan lidahnya menjulur cepat. Maya menoleh, lalu berkata dengan suara serius, "Bayangan terakhir belum pergi. Ia hanya menunggu waktu. Dan kali ini, mereka tidak akan datang lewat kekuatan, tapi lewat kelengahan kita sendiri." Andra menggenggam tangan Maya dan bersumpah dalam hati, apapun yang akan datang, ia tidak akan sendirian lagi, karena di sisi kirinya berdiri cinta, dan di sisi kanannya berdiri takdir, dan dirinya sendiri berdiri di antara dua dunia, bukan sebagai korban, tapi sebagai penjaga yang telah dipilih oleh Ratu Ular Putih dan oleh kehidupan itu sendiri.